Halo, selamat siang para sahabat semua. Di sini kita kedatangan customer motor Mio 125 atau Mio M3 yang seperti ini, yang dimana keluhan dari motor ini mengalami suaranya itu kasar sekali. Jadi di bagian mesinnya itu bunyi ngelitik yang lumayan keras. Jadi ada suara tik 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 seperti itu di bagian mesinnya. Nah, ini tak usah berlama-lama, langsung saja kita praktekkan dan kita nyalakan motornya. Gimana kerusakannya biar para sahabat tahu. Jadi kita kontak dulu. Kita kontak posisi on, terus kita starter. Pas awal mulai seperti ini agak mendingan, tapi kalau mesin sudah agak panas itu ngelitiknya itu tambah keras. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini bunyinya pokoknya. Jadi bunyi tik 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 seperti ini. Dan hal yang seperti ini terjadi itu biasanya terjadi karena kemungkinan besar di bagian klepnya itu mengalami kendor. Nah, ini tak usah berlama-lama, langsung saja kita matikan dulu kontaknya. Kita matikan, kita coba lakukan proses penyetelan bagian klep. Langsung kita kerjakan. Nah, karena di bagian tutup silinder headnya sudah kita bongkar, sekarang kita posisikan dulu di bagian top untuk bagian noken asnya supaya klepnya itu kendor atau tidak supaya kelihatan. Kita putar pakai starter, kita cek dan kita posisikan di posisi top. Nah, seperti ini contohnya. Tadi klepnya itu kendor sekali. Sini terdengar bagian atas. Jadi bunyi bagian klepnya itu. Sekali lagi coba dengarkan, saya praktekkan, saya sentuh klepnya maju mundur. Jadi ketika digerakkan seperti ini terasa. Jadi seperti itu, ketika digerakkan seperti itu terasa bunyi cedik 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 seperti itu. Terlalu banyak sepelengnya intinya seperti itu. Nah, ini langsung kita lakukan saja proses penyetelan klep, nanti kita lihat hasilnya setelah kita setelah klep. Ini ternyata setelah saya cek di bagian atas ini setelan klepnya ini dol, jadi dikencangkan nggak bisa, mau ditarik keluar juga tidak bisa. Tuh, seret sekali ini. Coba saya paksa dulu, saya tarik keluar, nanti kita coba ganti setelan klepnya. Soalnya kita kencangkan itu sudah tidak bisa normal. Soalnya ini berpengaruh sekali. Jadi setelan klep kalau sudah dull seperti ini, kita setel berulang kali pun akan berubah-ubah terus. Karena ketika motor sudah mulai hidup, otomatis ini akan ikut gerak. Jadi noken asnya berputar, ininya juga
gerak maju mundur seperti itu. Bagian templarnya ini maksudnya. Nah, tapi ini kan kalau ini kendor, ini kan bahaya sekali. Bisa kalau murnya nggak bisa kencang, otomatis ini akan keluar sendiri. Nanti bisa lepas. Nah, seperti itu. Jadi kalau menemui yang seperti ini, usahakan pokoknya kalau nggak diganti ya pokoknya dilepas dulu. Pokoknya dibikin supaya ini bisa kencang kembali. Apakah hanya murna doang atau sama bagian asnya ya, atau dari setelan klepnya ini. Ini yang saya maksud ini. Nah, jadi yang bagian ini. Nah, berhubung di bagian asnya ini melepasnya itu kan harus ke sana. Harus melepas bagian templar ini dulu. Padahal ini yang dol kemungkinan besar di bagian murnya ini. Nah, ini kita ganti saja murnya. Jadi kita beli setelan klep atau kita ganti setelan klep, kita ambil murnya saja daripada harus melepas bagian templarnya ini. Tapi kalau untuk dilepas bagian templarnya sebenarnya juga lebih bagus. Tapi kalau pengen lebih cepat, lebih singkat, kita ambil bagian murnya saja. Nah, begini contohnya. Jadi diambil bagian murnya ini. Nanti kita coba. Kalau nggak bisa kencang, terpaksa mau nggak mau harus dilepas bagian ini templarnya, baru dilepas bagian setelan klepnya ini. Soalnya itu dikancing, bagian ujungnya itu agak besar modelnya. Kalau untuk Mio M3 seperti ini. Jadi bagian ujung yang ini, ujung dari setelannya itu kan membesar itu. Jadi dilepas ke sini nggak bisa, harus dilepas templarnya dulu. Makanya daripada harus melepas bagian templar, kita ganti bagian murnya saja. Kita coba dulu. Nanti kalau tetap nggak bisa kencang, baru dilepas bagian templar, terus setelan klepnya diganti greng sekalian. Nah, ini kita lakukan penyetelan lagi karena murnya sudah kita tancapkan. Coba kita setel ulang dulu. Kita bikin agak rapat, terus sepelengnya dikasih sedikit. Ada maju mundurnya sedikit, ada sepeleng kanan kirinya sedikit. Jadi jangan terlalu kendor, jangan terlalu kencang pokoknya. Karena ini harus tetap ada sepelengnya. Masih kurang sedikit. Kita coba lagi. Nah, ini udah lumayan. Nah, setelah dirasa sudah ketemu titik oblaknya, jadi spalengnya sudah terasa pas, baru kita kencangkan. Nah, ini sudah bisa kencang. Sekarang tinggal kita setel yang bagian bawah. Jadi atas bawah dicek dan disetel sekalian. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau dirasa kurang, maksudnya kurang kencang, kita kencangkan. Kalau terlalu kendor maksudnya kalau terlalu span atau terlalu kencang setelahnya, kita kendorkan. Tapi kalau terlalu kendor, kita kencangkan. Jadi dibikin pas pokoknya setelahnya. Ada sepelengnya kanan kiri sedikit, ada sepelengnya maju mundur sedikit. Dikira-kira pokoknya. Terlalu kendor sedikit, berarti kita kencangkan sedikit. Baru murnya kita kencangkan. Jadi setelahnya diputar kencang sedikit, baru dikencangkan bagian murnya. Nah, ini sudah ada sepelengnya, tinggal kita bikin set. Nah, seperti itu. Setelah dirasa sudah selesai, setelahnya sudah pas, bagian atas bawah ada sepeleng kanan kiri sedikit, maju mundurnya sedikit. Sekarang kita tutup. Jangan lupa dibersihkan dulu sisa-sisa oli yang meluber,
supaya tidak kelihatan bocor. Nanti baru dibersihkan bagian luarnya. Sekarang kita tutup. Usahakan pas memasang sealnya juga pas, jangan sampai slip, nanti tidak terjadi bocor bagian silinder headnya. Jika dirasa tutupnya ini sudah pas dengan bagian sealnya, jadi melingkarnya sudah pas dengan bagian sealnya, sekarang kita baut seperti ini. Jadi setelah itu baru kita nyalakan. Usahakan pokoknya sealnya itu ngenok dulu sama bagian tutup dari silinder headnya. Kalau sudah benar-benar pas, baru dipasang bagian bautnya. Untuk memasang bautnya, cara mengencangkannya pokoknya bebarengan, bergantian. Jangan langsung salah satu tempat yang dikencangkan, nanti tidak miring jadinya. Jadi harus gantian dua-duanya. Setelah sudah ngenok semua, baru diset-set semua, sudah dikencangkan full. Kita tutup dulu bagian selang. Sekarang kita nyalakan. Sekarang kita putar kontak on, kita nyalakan, kita tekan starter. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi mesinnya sudah kembali halus, tidak ada suara tik 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 seperti tadi. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita matikan kontak. Itulah tadi para sahabat semua mengenai proses dan cara mengatasi suara ngelitik atau kasar pada motor Mio M3 atau Mio 125 yang seperti ini, yang suaranya itu seperti yang saya videokan tadi, ada suara tik 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 seperti tadi. Pokoknya ngelitik sekali ketika ditarik gas. Posisi stasioner juga bunyi tapi nggak terlalu keras. Kalau ditarik gas itu tambah keras bunyinya ngelitiknya. Nah, itu saja untuk cara pembenahannya. Seperti yang saya videokan tadi, jadi dicari dulu bagian celah klepnya, diposisikan top dulu bagian lokerasnya, terus baru disetel bagian klep atas bawah. Untuk cara penyetelannya, pokoknya dicari yang posisi paling pas. Seumpama kita bikin bagian klepnya ini, kita bikin sepan semua, itu malah tambah kekasar, itu malah biasanya itu kadang-kadang pengennya itu kendor. Jadi dibikin agak kendor, yang bagian atas agak kendor sedikit, yang bagian bawah agak kendor sedikit. Itu kalau dibikin sepan masih bunyi ngelitik. Kadang-kadang Mio M3 seperti ini kebalikannya, dibikin sepan pun kadang tidak mau. Jadi dicari yang posisi paling pas pokoknya, paling enak. Maksudnya ketika dibikin renggang itu bunyi, kita bikin sepan, itu kadang-kadang bisa sembuh. Nah, kalau dibikin kencang itu kadang-kadang, kalau dibikin kencang itu malah ngelitik, tambah ngelitik maksudnya. Itu biasanya malah pengennya itu dibikin kendor. Nah, seperti itu cara menyetel untuk Mio M3 atau Mio 125 yang seperti ini. Jadi kadang-kadang itu beda caranya dengan motor-motor yang lain. Untuk cara penyetelannya pokoknya dicari posisi yang pas. Kalau dibikin sepan itu malah bunyinya tambah kencang, itu berarti pengennya kendor. Karena di bagian lokerasnya itu ada otomatis yang kadang-kadang itu agak error. Jadi kita mainnya itu feeling atau istilahnya itu dicari spelling yang paling pas. Jadi diulangi seperti itu. Diulangi beberapa kali, dicari posisi yang paling pas atau paling enak. Jadi itu saja sedikit share video dari saya tentang cara membenahi motor Mio 125 atau Mio M3 yang mengalami ngelitik. Itu sudah saya videokan tadi. Caranya pokoknya seperti yang saya katakan ini. Semoga sedikit share video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Bye bye.